Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu shadiqu adil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin bi'adadi ma fis samawati wal ardi wa ala kulli adh-dhahiri wal batin bi'adadi ma fi ilmika ya rabbal alamin. Amma ba'du. Sahabat channel BMTV yang dirahmati Allah SWT yang setia menyimak kajian-kajian di ABM TV, semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan senantiasa kita dibimbing dengan hidayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mempunyai hajat, semoga Allah kabulkan hajat-hajatnya. Yang mempunyai usaha, semoga Allah lancarkan usahanya. Yang mempunyai hutang, semoga Allah kasih jalan untuk bisa melunasinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menempatkan manusia di muka bumi ini hanyalah sementara. Tetapi Allah menciptakan dunia ini, kemudian manusia disinggahkan hanyalah sementara. Allah kasih tempat untuk tinggal, Allah kasih tempat untuk usahanya, Allah kasih jalan usahanya, karena manusia diperintahkan untuk berikhtiar dan berdoa. Karena orang yang berikhtiar tanpa berdoa itu adalah orang sombong. Orang yang berdoa tanpa berikhtiar, tanpa melakukan apa-apa itu adalah orang-orang yang bohong. Iwan fillah yang dirahmati Allah SWT, di sini saya akan memberikan amalan yang mana ini amalan dijelaskan dalam amalan kanzu rizki. Amalan ini keutamaannya ketika kita melazimkan, mendawamkan membaca amalan ini, maka usaha-usaha kita ini akan diberikan kelancaran. Bahkan jika kita membuka usaha jualan, akan ramai dengan pembeli-pembeli yang singgah ke toko kita. Asalkan kita mau melakukan keistiqomahan dalam membaca zikir ini. Nah, namun ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan ini yang pertama kita harus mengikhlaskan niat kita. Kemudian kita harus bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan dijelaskan dalam kitab amalan doa ini, orang itu akan berbondong-bondong untuk mendatangi tempat kita, seakan-akan dibaratkan tempat usaha kita, tempat jualan kita itu bagaikan magnet yang akan menarik pengunjung ke toko kita, asal kita bisa mengistiqomahkan dan meyakinkan. Bahkan diperintahkan oleh Rasulullah SAW, "Udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dan kalian harus meyakini tentang ijabahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengijabah doa-doa kalian. Amalan ini yang mana kita membacanya minimal 7 kali, bahkan lebih banyak lebih baik. Amalannya bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiki liyashhadu manafi'a lahum. Wa adzin fil nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiqin liyashhadu manafi'a lahum. Saya ulangi lagi. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiqin liyashhadu manafi'a lahum. Nah, itu adalah ayatnya yang mana ketika kita mengamalkannya dengan penuh keyakinan, maka Allah akan bukakan jalan untuk usaha kita. Tetapi yang paling utama itu bukan hanya membaca doa ini. Kita meninggalkan kewajiban sholat yang 5 waktu kita tinggalkan, doa ini kita baca, amalan ini kita baca, ya sama saja itu tidak ada apa-apanya. Syarat untuk melakukan amalan-amalan di dalam Islam itu diantaranya kita harus meningkatkan kualitas ibadah kita, kualitas ketaatan kita. Kita tingkatkan kualitas ketaatan kita. Kita maksimalkan ikhtiar kita, kemudian kita berdoa kepada Allah sebisa mungkin, semaksimal mungkin berdoa kepadanya.
Karena yang memberikan hasil itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini hanya meminta. Tetapi apa yang diminta oleh kita belum tentu Allah kasih sesuai permintaan kita. Karena kita boleh meminta apapun dan Allah pun juga boleh mengasih apapun untuk kita. Itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ingat ikhwan fillah yang dirahmati Allah, ketika kita mengamalkan terutama doa ini, yang pertama kita tingkatkan taat kita. Jika kita membuka warung pengen rame pembeli, jangan tinggalkan sholat berjamaah. Tutup dulu warungnya, ya. Kita lakukan sholat berjamaah, setelah berjamaah kita buka lagi. Kemudian kita membaca kalimat-kalimat ini. Kapan mengamalkan amalan ini? Kita bisa mengamalkan amalan ini saat kita sedang berjualan, saat kita sedang di warung, saat kita sedang di jongkok, ataupun kita bisa mengamalkan di malam hari. Dan kita bisa mengamalkan setelah sholat fardu. Karena waktu yang mustajab itu adalah setelah sholat fardu. Nah, ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, silakan amalkan doa pelancar rezeki ini, disebut dengan ayatul iqbal, ya, supaya kita diberikan rezeki yang berkah dan halal. Semoga bermanfaat. Billahil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.